2020 SEK 32. Perkenalkan, nama saya Irfan Febri Ardiansyah, NIM 2020 SEK 23. Saya Eva Anggarowati, NIM 2020 SEK 62. Saya Rumusmita Cahyani, NIM 2020 SEK 10. Sebab-sebab yang akan kita bahas kali ini ada 6, yaitu yang pertama ada pengertian investasi publik, yang kedua ada program yang digunakan dalam investasi publik, yang ketiga ada penentuan kebutuhan investasi publik, yang keempat aspek kelayakan investasi publik, yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik, dan yang terakhir ada teknik dasar penilaian investasi publik. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Eva. Pembahasan yang pertama, pengertian investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, investasi publik adalah aset yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, baik manfaatnya dapat dinikmati langsung atau tidak oleh pemerintah itu sendiri, yang dapat menyentuh golongan masyarakat itu. Pembahasan selanjutnya, program yang digunakan dalam investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Investasi publik memiliki kaitan erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Untuk memberikan mekanisme supaya menjadi efektif dan efisien, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi, yaitu yang pertama, investasi penggantian. Investasi penggantian adalah pengeluaran investasi untuk pengganti barang bila umur ekonomi barang modal telah habis. Yang kedua, investasi penambahan. Investasi penambahan adalah penambahan barang modal yang dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Yang ketiga, investasi baru. Penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis. Umur ekonomis berkaitan dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal yang dapat memberikan manfaat. Sedangkan umur teknis berkaitan dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan manfaat. Berikutnya, aspek penilaian investasi. Yang pertama, aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Kedua, aspek sosial. Untuk melaksanakan suatu proyek, maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan.
Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Berdasarkan perencanaan anggaran, keputusan-keputusan mengenai efisiensi proyek secara finansial, solvabilitas, dan likuiditas perlu dipertimbangkan. Yang keempat, aspek distribusi keputusan investasi, yang merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu, perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi, dari mana mendapatkan modal untuk melaksanakan proyek, apakah dari public revenue atau oleh individu, dan apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, ada faktor tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan atau bisa disebut rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat resiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi untuk memberikan kemudahan pemahaman mengenai konsep ini. Faktor yang kedua, ada tingkat inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Makin tinggi tingkat inflasi, maka rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan. Sehingga makin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan rate of return makin tinggi juga. Selanjutnya faktor ketiga yaitu resiko dan ketidakpastian. Rate of return akan makin tinggi jika resiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jalanan dan jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara atau bisa disebut country risk, yang jika sudah sangat parah dapat mempengaruhi pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkan risiko investasi. Selanjutnya faktor keempat, capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan, tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan. Nah, oleh karena itu harus dilakukan pemeringkatan investasi. Pemeringkatan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio manfaat per biaya atau juga dapat menggunakan model pemrograman linear. Nah, pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas, penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada tingkat hutang pemerintah, yang kedua tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan, dan yang ketiga social time preference rate, yaitu merefleksikan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan di masa depan. Yang terakhir ada teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan investasi. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyaknya alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya.
Oleh karena itu, perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Keterkaitan antara satu proyek dengan proyek yang lain perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi yang lain. Yang kedua, ada menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan atau cost benefit relationship. Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial atau social cost benefit yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. Pada organisasi sektor publik, biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Dalam analisis biaya manfaat ini, yang benefit atau manfaat ditekankan pada semua keunggulan ekonomi dan sosial diperoleh, sedangkan untuk yang cost atau biayanya ditekankan pada kelemahan-kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Sebagai contoh, ketika suatu organisasi sektor publik merencanakan membuat sebuah jalan baru, maka akan muncul monetary cost untuk biaya konstruksi dan perawatan. Di samping itu juga akan timbul biaya-biaya sosial dari proyek tersebut. Misal, biaya yang muncul dalam bentuk perusakan pemandangan, polusi udara, atau kemungkinan bertambahnya kecelakaan, dan lain sebagainya. Di pihak lain, manfaat-manfaat sosial juga akan diperoleh dari pembuatan jalan baru tersebut, seperti pengurangan kemacetan gitu, atau mempercepat perjalanan, mengurangi biaya pendistribusian barang, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Langkah kedua tadi adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek ini tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah. Misalnya manfaat dan biaya sosial. Dalam kondisi tersebut, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Yang keempat, yaitu memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Tidak semua biaya dan manfaat sosial dapat dimasukkan dalam perhitungan. Bahkan, beberapa di antaranya tidak dapat dipakai dalam pengukuran yang objektif dalam bentuk moneter. Analisis moneter mungkin mengindikasikan bahwa proyek akan memberikan nilai uang terbaik, tetapi faktor-faktor politik, respon pemerintah, serta tekanan-tekanan sosial menyebabkan pertimbangan biaya manfaat diperlukan atas proyek tersebut. Keputusan investasi dalam organisasi publik lebih difokuskan pada penilaian apakah masyarakat secara keseluruhan akan menjadi lebih baik dengan adanya investasi tersebut.